Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Sebelum saya membawa renungan, saya mau berdoa dulu. Bapa kami yang surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Urapi hamba-Mu ini untuk menyampaikan renungan yang singkat ini, biar dapat memberkati orang yang menonton renungan ini dan mendengarkan dan melakukan Tuhan. Hamba serahkan ke dalam Tuhan-Mu yang kudus renungan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan tentang masih asumsi. Judulnya asumsi negatif dan positif. Sebelum saya lebih jauh lagi, saya mengartikan kata arti dari asumsi. Ini yang saya dapat dari artikel. Asumsi adalah anggapan atau dugaan yang belum terbukti kebenarannya, tetapi diterima sebagai dasar atau landasan berpikir. Asumsi juga bisa diartikan sebagai pikiran, pendapat, dan kesimpulan sementara. Asumsi juga dapat terjadi karena pikiran yang negatif dan hati yang sensitif. Untuk asumsi negatif, saya ambil satu ayat saja, sebenarnya banyak, yaitu di Matius 14 ayat 26 sampai 27. Begini firman Tuhan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, maka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Jadi ini para murid yang di perahu itu berasumsi bahwa yang menjumpai mereka itu dalam keadaan badai yang lagi bergejolak itu hantu. Nah, langsung sama Tuhan Yesus dipatahkan asumsi. Asumsi mereka itu dengan kata tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, saya juga sering mengalami asumsi yang negatif tuh, kayak contoh ya, kayak ada satu pertandingan sepak bola, saya tuh biasanya kan malam, karena saya pikir pasti kalah nih, Bu. Ini pasti kalah. Pas besok pagi saya lihat di beritanya itu ternyata menang. Ya, karena itu asumsi yang negatif itu yang salah. Banyak hal sih contoh-contoh, jadi saya nggak bisa panjangkan. Bagi jemaat Generation SWOT, ya bisa direnungkan pengalaman-pengalaman asumsi yang negatif. Banyak, semua orang pasti akan mengalami juga. Dan saya lanjutkan dengan asumsi yang positif, yaitu saya ambil satu ayat juga di Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4-nya, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga ya. Jadi asumsi positifnya ya kita ya hilangkan asumsi negatif supaya itu beranggapan ya kalau pekerjaan Tuhan ya udah itu pekerjaan Tuhan, apapun yang seseorang mungkin melakukan dilihat mungkin kayaknya nggak mungkin kayak ini. Nah, kita ambil positifnya aja, berasumsi positif. Saudara renungkan aja antara asumsi positif dan negatif yang dialami saudara bisa saudara renungkan dan pelajari untuk dalam kehidupan sehari-hari. Inilah renungan pagi hari ini yang saya bawa dengan judul asumsi negatif dan positif. Biarlah renungan ini banyak kita merenungkan, memperbaiki apa yang salah dan menjadi yang lebih baik, dan kita berubah supaya jadi lebih baik. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami mengucap syukur buat renungan pagi hari ini mengenai asumsi negatif dan positif. Biarlah kami belajar Tuhan menjadi lebih baik, sebab pikiran-pikiran kami juga menjadi yang positif Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pagi hari ini renungan ke dalam Tuhan yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam puji nama Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.